Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak lagi narik beban yang berat banget, sendirian, di tengah jalan yang nanjak, tapi nggak ada ujungnya? Rasanya kayak tenaga udah nol, tenaga udah habis, tapi masalahnya tuh kayak nggak ada habisnya. Kamu lihat ke kanan kiri, orang-orang kayaknya asik ya sama hidupnya, sementara kamu ngerasa sesak dan pengen teriak tapi nggak tahu ke siapa. Kamu coba cari solusi di Google, tanya saran ke teman, baca buku motivasi sampai hatam, tapi anehnya hati kamu tuh tetap nggak tenang. Ada rasa kosong dan cemas yang nggak hilang-hilang. Nah, kalau hari ini kamu lagi ada di titik itu, titik dimana kamu ngerasa udah capek banget sama dunia, yuk berhenti sebentar, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin rasa capek yang luar biasa itu sebenarnya kode dari Allah. Allah lagi pengen bilang, kamu itu capek karena kamu lari ke tempat yang salah. Kamu capek karena kamu ngandelin diri sendiri yang lemah. Sekarang berhenti, lari ke sana ke sini, dan larilah ke aku. Nah, hal ini tuh sebenarnya adalah bentuk dari kita harus mengandalkan Allah di setiap aktivitas kita, teman-teman. Terus sebenarnya gimana maksud dari mengendalikan Allah di setiap urusan? Apa kita tuh cuma duduk manis, terbahan, terus nunggu keajaiban atau duit jatuh dari langit gitu aja? Ya, jawabannya nggak gitu juga teman-teman. Mengandalkan Allah itu justru level tertinggi dari sebuah usaha. Bahasa gampangnya tuh kayak gini nih, kamu kerja keras di bumi, tapi soal hasil kamu tutup buku dan kamu serahin semuanya itu ke langit gitu loh. Banyak dari kita yang gampang stres sampai kena mental karena kita memaksakan pengen ngatur hasil. Kita pengen jualan kita laku keras hari ini juga. Kita pengen semua orang itu suka sama kita. Kita pengen rencana kita tuh mulus tanpa lecet sedikit pun. Padahal hasil itu tuh wilayahnya Allah, bukan wilayahnya kita. Tugas kita cuman gerak dan sisanya ya udah lepasin aja. Bayangin, betapa entengnya hidup kalau misalnya tuh punya backingan. Backingan yang maha kuasa di setiap detik. Mau mulai usaha, kita tinggal bilang, ya Allah, ini modal seadanya. Ini tenaga saya, tapi yang kasih rezeki itu cuma Engkau. Jadi, saya titip ya Allah. Misal lagi sakit dan belum sembuh-sembuh, bilang, ya Allah, ini obatnya, ini dokternya, tapi yang punya sifat menyembuhkan cuma Engkau. Terus lagi nih, lagi dijahatin sama orang atau difitnah. Ya udah tinggal bilang aja, ya Allah, mereka punya mulut buat ngomong, tapi Engkau yang pegang hati mereka. Aku serahkan semua harga diri aku sama Engkau ya Allah. Udah, that simple. Pas kamu naruh Allah di depan, rasa takut kamu itu bakal pelan-pelan hilang. Kenapa coba? Karena kamu tahu Allah nggak mungkin salah kasih jalan dan Allah nggak mungkin jahat sama hambanya yang udah bener-bener pasrah. Ada satu janji Allah yang nggak mungkin meleset, lebih pasti daripada matahari yang terbit besok pagi. Siapapun yang tawakal, siapapun yang mengandalkan Allah, maka Allah bakal cukupin semuanya. Nah, kata cukup ini sakti banget kalau misalnya kamu paham pakai hati. Cukup itu bukan berarti kamu mendadak jadi miliarder dalam semalam, tapi cukup itu artinya hati kamu tenang. Biarpun di luar sana lagi badai besar, biarpun orang-orang di sekitar kamu lagi panik luar biasa, di dalam hati kamu ada rasa damai yang aneh. Rasa damai yang bikin kamu senyum karena kamu tahu Allah lagi jagain kamu. Cukup itu artinya pertolongan yang nggak masuk akal. Tiba-tiba ada aja jalan keluar dari arah yang nggak pernah kita duga. Ada orang baik datang tiba-tiba, ada peluang baru kebuka, ada kemudahan yang kalau misalnya dipikir pakai logika manusia, itu nggak nyambung sama sekali. Nah, inilah cukup. Cukup itu artinya kamu dilindungi dari hal buruk yang mau kena ke kamu tanpa kamu sadari. Inilah kenapa hidup kamu tuh bakal 100% aman, 100% dijamin itu tuh bukan jaminan yang ece-ece itu enggak, jaminan yang benar-benar aman kalau kamu mengandalkan Allah di setiap urusan kamu. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana sih cara praktisnya buat mulai selalu lari ke Allah? Jangan nunggu masalah segede gunung dulu baru ingat Allah, teman-teman. Jangan nunggu divonis bangkrut atau sakit parah baru manggil nama-nama Allah. Mulai dari hal kecil banget setiap harinya. Bangun tidur, yang diingat pertama itu Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah masih dikasih nafas sehari lagi. Mau keluar rumah, pamit sama Allah lewat doa yang sederhana.
Lagi bingung nih mau beli barang, lagi bingung mau mutusin sesuatu, atau misalnya kayak lagi deg-degan mau ngomong sama atasan, tanya dalam hati, "Ya Allah, tuntun aku ya, mana yang bagus buat aku." Jadi kan Allah itu pilihan pertama, bukan pilihan terakhir pas kamu udah mentok dan nggak tahu mau ngapain lagi. Biarkan Allah yang menyetir hidup kita, jangan jadikan Allah itu pilihan yang paling terakhir, kamu udah berusaha sementok mungkin, terus kamu baru bilang, "Ya Allah bantu aku." Enggak kayak gitu konsepnya. Dari awal kamu melangkah, kamu tuh udah minta pertolongan sama Allah. Dunia ini tuh jahat, berisik, dan capek banget kalau misalnya kamu hadapi sendirian pakai otak yang terbatas ini, teman-teman. Mulai hari ini, detik ini juga, ayo kita ganti cara pikir kita. Tiap ada masalah datang mengetuk pintu, jangan bilang dengan nada putus asa, "Aduh, masalahku gede banget." Tapi tegakkan kepala kamu, tarik nafas panjang dan bilang, masalah, lihat ya, aku punya Allah yang maha besar loh. Lari ke Allah, sujud yang lebih lama dari biasanya, ngadu ke Allah dengan sejujur-jujurnya. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupin kalau kita di hadapan Allah. Allah udah tahu, tapi dia kepengen denger langsung dari kamu. Allah kepengen denger gimana kamu cara bercerita ke Allah, menangis ke Allah, merengek ke Allah. Allah tuh pengen tahu itu gitu loh. Dan keajaiban itu nggak jauh. Allah sebenarnya lagi nunggu kamu buat bener-bener berserah. Dia bakal datang jemput kamu di waktu yang tepat, di saat yang paling pas menurut versinya. Bukan versi kita ya. Jadi mulai sekarang, serahkan semua urusan itu hanya kepada Allah. Letakkan semua beban pikiran kamu, semua ketakutan kamu, semua kecemasan kamu di atas sajadah. Dan lihat sendiri gimana cara Allah beresin urusan kamu dengan cara yang paling ajaib, dengan cara yang paling rapi dan cara yang paling indah. Pulanglah ke Allah, karena cuma di pelukannya kamu bakal ngerasa aman yang sesungguhnya. Ingat teman-teman, pas kamu lari ke Allah, Allah nggak bakal cuma nunggu. Dia bakal nyambut kamu dengan kecepatan yang jauh lebih luar biasa. Kalau kamu jalan ke dia bakal lari ke kamu. Jadi tunggu apa lagi? Ambil air wudhu, sujud, dan berlarilah ke Allah sekarang juga. Kebahagiaan dan keamananmu sudah menunggu di sana. Dan ini cuman suara biasa, semoga menjadi pengingat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.